Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme, Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsekuensi teologis kritikan Orientalisme terhadap Al-Quran. Dan yang akan menjadi pembahasan kita adalah terkait dengan runtuhnya ilmu tafsir, runtuhnya ulumul Quran, runtuhnya fiqih, nilai mukjizat, kenabian terakhir, dan konsep tentang Islam sebagai agama yang sempurna sebagai konsekuensi dari kritikan Orientalisme terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa Orientalisme menyasar Al-Quran. Jadi salah satu kajian utama dari kaum Orientalis terhadap agama Islam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran dipertanyakan pertama dari sisi otentisitasnya, kemudian berikutnya lagi Al-Quran itu dinyatakan sebagai kitab yang tidak berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Aramaik, dan sebagian lagi mengatakan berbahasakan Ibrani, dan juga ajaran-ajarannya juga meminjam dari ajaran-ajaran Kristen, ajaran Yahudi, ajaran Zoroaster, dan lain sebagainya. Dan juga ada kritikan terkait dengan kesalahan-kesalahan tulisan yang terdapat di dalam Al-Quran. Intinya Al-Quran dinyatakan sebagai kitab yang bukan kalam ilahi sepenuhnya. Nah ini apakah ada konsekuensi teologis dari kritikan tersebut? Mari kita lihat secara lebih detail lagi. Berbagai kritikan dan teori yang dilontarkan oleh kaum Orientalis terkait Al-Quran itu ternyata punya dampak teologis yang tidak sederhana. Istilahnya not business as usual, mungkin kalau bisa dipinjam istilah ini bukan perkara biasa, bukan urusan yang biasa. Karena apa? Karena penerimaan atas kritikan tersebut artinya ketika kaum Orientalis melontarkan kritikannya, dan kemudian kritikan tersebut bisa diterima, artinya itu adalah kritikan yang ilmiah dan bisa dibuktikan sebagai kritikan yang benar, dan itu juga bermakna bahwa para sarjana muslim gagal untuk memberikan jawaban atas kritikan tersebut. Ternyata hal seperti ini memiliki dampak sampai kepada guncangan akidah. Itu bukan hal yang biasa ya ketika akidah itu diguncang. Bagaimana kok bisa diambil kesimpulan semacam itu? Nah ini kita akan melihat bahwa pertama-tama konsekuensi dari diterimanya atau diterimanya kesimpulan ilmiah bahwa Al-Quran itu tidak otentik, itu akan mengakibatkan ribuan kitab tafsir akan kehilangan nilainya. Karena yang selama ini ditafsirkan ternyata teks yang mungkin saja bukan kalam ilahi. Jadi ada ribuan ulama yang melakukan menuliskan tafsir terhadap Al-Quran, itu kan didasarkan kepada keyakinan bahwa yang mereka tafsirkan itu adalah kalam ilahi. Jadi para ulama itu kan para mufassir itu ketika melakukan kerja ilmiahnya, mereka melakukan itu didasarkan pada keinginan untuk menjelaskan maksud dari kalam ilahi. Maksud dari apa sih yang disampaikan oleh Allah, maksud yang tersembunyi di balik apa yang tersurat di dalam ayat Al-Quran. Nah ini kalau ayat-ayat Al-Quran tersebut diragukan otentisitasnya, bahwa itu mungkin saja bukan kalam ilahi, itu adalah tulisan-tulisan yang dibuat oleh Rasulullah misalnya, atau dibuat oleh para sahabat misalnya, atau kaum muslimin generasi-generasi setelahnya misalnya, maka itu yang ditafsirkan itu berarti apa? Berarti yang ditafsirkan itu adalah tulisan Rasulullah, tulisan sahabat, tulisan kaum muslimin. Jadi bukan kalam ilahi.
Maka karena itu pula maka ilmu tafsir pun menjadi tidak berguna karena yang dipelajari oleh penstudi tafsir adalah teks-teks yang dianggap tidak otentik berasal dari Allah. Nah, berikutnya lagi masih terkait dengan tafsir Al-Quran, itu juga runtuhnya ilmu-ilmu yang merupakan perkembangan dari tafsir Al-Quran. Di dalam tafsir itu salah satu hal yang dibahas atau menjadi salah satu cabang kajian ilmu Al-Quran dan tafsir adalah corak atau launul Quran. Berbagai ilmu dikembangkan dengan bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Quran. Ada tafsir kalami, ada tafsir ijtimai, ada tafsir akhlaki, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir sufi, dan lain sebagainya. Nah, semua corak tafsir itu menjadi tidak berguna karena yang menjadi rujukan utamanya adalah ayat-ayat yang otentisitasnya diragukan. Betulkah ini kalam ilahi? Karena ketika orang membuat tafsir kalami itu artinya dia sedang menafsirkan gitu, ayat-ayat Al-Quran dari sisi kalam, dari sisi teologis gitu. Atau misalnya ada orang yang melakukan tafsir atau menuliskan tafsir ijtimai, maka yang dia tafsirkan adalah ayat-ayat yang terkait dengan dari sisi ijtimai atau dari sisi sosial. Nah, ketika itu yang dijadikan rujukannya ternyata ayat-ayat yang bukan kalam ilahi, maka corak tafsir semacam ini menjadi sia-sia. Kemudian ulumul Quran juga menjadi tidak berguna. Karena apa? Ulumul Quran menjadi terkena imbas negatifnya jika ternyata Al-Quran yang ada sekarang ini tidak otentik berasal dari Allah. Berbagai aspek pada ulumul Quran seperti asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu artinya adalah kita sedang membahas tentang apa yang menjadi penyebab turunnya wahyu dari Allah. Ada satu ayat turun nih dari Allah, kemudian disebutkan, dilihat sebab-sebab turunnya apa gitu. Nah, ini ketika ayatnya itu sendiri diragukan, betulkah berasal dari Allah? Betulkah itu turun dari Allah? Ketika dikatakan itu kan bukan sesuatu yang berasal dari Allah gitu. Itu adalah tulisan Rasulullah, itu adalah tulisan para sahabat misalnya. Maka apa yang menjadi asbabun nuzul menjadi sia-sia saja, karena asbabun nuzul itu konteksnya adalah turunnya wahyu dari Allah. Bukan membahas tentang kapan Rasulullah menuliskan sesuatu yang diklaim sebagai ayat Al-Quran misalnya. Begitu juga yang tawarikhun nuzul, adab tilawah gitu ya. Apa sih yang menyebabkan muncul ada yang namanya ilmu-ilmu tentang tilawah, adabnya seperti apa gitu. Maka segala macam ketakziman, segala macam penghormatan yang dibuatkan teori-teorinya, dibuatkan alasan-alasannya sedemikian detailnya, itu menjadi sia-sia seandainya ada keraguan bahwa yang sedang dibaca itu ternyata bukan kalam ilahi. Demikian juga dengan qiraatul Quran, rasmul Quran, gharibul Quran, i'rabul Quran, ma'rifah tentang muhkamat dan mutasyabihat gitu kan ya. Itu salah satu cabang dari ulumul Quran kan itu tentang muhkamat dan mutasyabihat. Menjadi sia-sia saja pembahasannya. Karena apa? Karena untuk apa itu membahas tentang mutasyabihat misalnya? Karena untuk apa membahas mutasyabihat ketika yang dibahas itu ternyata bukan kalam ilahi gitu. Mutasyabihat itu kan kita sedang membahas apa yang tersembunyi di balik kalam ilahi yang sedemikian rupa dipadatkan maknanya sehingga ada makna-makna tersembunyi yang harus dibongkar sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya asumsinya adalah bahwa ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang dituliskan oleh Rasulullah, sesuatu yang dituliskan oleh kaum muslimin, maka pembahasan tentang muhkamat dan mutasyabihat itu menjadi sia-sia. Nasah dan mansuh juga menjadi sia-sia. Tidak perlu ada pembahasan nasah dan mansuh, karena nasah itu artinya adalah menghapus sesuatu atau sebuah hukum misalnya dengan hukum yang lain. Sementara kalau yang ketika asumsinya adalah bahwa yang tulis ayat yang dikatakan dinasah atau dimansuh itu adalah sesuatu tulisan dari Rasulullah ataupun kaum muslimin, maka pembahasan nasah dan mansuh juga menjadi sia-sia.
Demikian juga tentang permisalan-permisalan majaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga asasul Qur'an dan juga hal-hal yang lainnya yang merupakan aspek-aspek yang ada di dalam ulumul Qur'an itu menjadi kehilangan nilainya dan menjadi sia-sia. Maka pada dasarnya jika ada cendekiawan muslim yang dalam kajian ulumul Qur'annya, artinya dia mengklaim diri bahwa dia sedang melakukan kajian ulumul Qur'an, kemudian dia melakukan kritikan terhadap Al-Qur'an dan kritikannya tersebut sesuai dengan narasi yang dibuat oleh kaum orientalis. Dan kesimpulannya pun sama seperti yang disampaikan oleh kaum orientalis bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang ini tidak otentik, bukan kalam ilahi, maka tindakan tersebut sama saja dengan bunuh diri ilmiah. Membunuh diri ilmiah dari sisi ulumul Qur'annya ya. Ia mengkaji Al-Qur'an, tapi kesimpulannya adalah ilmu yang ia pelajari itu sesat dan tidak berguna. Nah, ini adalah konsekuensi yang cukup serius. Anda sebagai penstudi ulumul Qur'an, maka Anda akan dikatakan saat ini sedang melakukan hal-hal yang sia-sia untuk setiap aspek yang Anda pelajari. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya adalah runtuhnya hukum-hukum syariah atau fiqih. Kesimpulan bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang ini tidak otentik akan meruntuhkan hukum-hukum syariah atau fikih. Padahal kita tahu ya bahwa yang namanya fikih Islam itu buku tentang fikih, tulisan tentang fikih Islam itu sangat banyak sekali. Di sini ada gambarnya, ada berjilid-jilid buku. Isinya adalah fikih Islam wa adillatuhu misalnya. Ini artinya adalah fikih Islam dan dalil-dalil atau argumen-argumennya. Kita tidak sedang membahas benar atau tidaknya isinya ya, tapi ini adalah salah satu contoh fakta bahwa banyak sekali ulama Islam yang telah menuliskan buku terkait dengan fikih Islam. Jumlahnya juga ribuan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam usul fikih kita di dalam Islam itu semua sepakat bahwa sumber utama dan yang pertama dari hukum syariah adalah Al-Qur'an. Setiap hukum syariah itu pasti punya landasan ayat Al-Qur'annya. Fikih Islam itu kan hukum yang berasal dari Allah. Dari mana kita bisa menetapkan bahwa ini adalah berasal dari Allah? Ya berasal dari Al-Qur'an yang pertama-tama. Ada landasan Qur'annya. Akan tetapi ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu diragukan otentisitasnya, maka runtuhlah semua bangunan hukum syariah tersebut. Jadi yang dilakukan oleh para faqih, oleh orang-orang yang ahli fikih dengan menuliskan berbagai buku fikih itu menjadi sia-sia. Berikutnya juga adalah hilangnya nilai mukjizat Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu akan kehilangan mukjizatnya karena salah satu nilai mukjizat Al-Qur'an sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh kitab ini adalah bahwa otentisitas dan keterjagaannya itu dijamin oleh Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an memberikan jaminan atas otentisitas dan keterjagaannya. Keterjagaan dari perubahan teks. Salah satu nilai mukjizatnya itu ketika dikatakan bahwa ternyata tidak otentik Al-Qur'an ini, maka hilanglah nilai mukjizat Al-Qur'an. Ini kan ayat Al-Qur'an sendiri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan Al-Qur'an, bahwa seandainya Al-Qur'an ini berasal bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu ikhtilafan katsira. Ada banyak sekali kontradiksi internal gitu. Di dalamnya itu ada banyak sekali kontradiksi satu sama lain. Tapi ketika faktanya bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang solid, itu adalah salah satu argumen, salah satu bukti, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini memang berasal dari Allah. Ayat yang lainnya adalah yang sangat terkenal di sini, surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikra, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya, menjaga dari sejak mulai awal Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada umat Islam, dan kemudian sampai Al-Quran ini sampai kepada umat Islam dari generasi ke generasi berikutnya sampai akhir zaman nanti. Ini adalah jaminan dari Al-Quran. Nah, seandainya dipercaya bahwa Al-Quran ini sebagaimana yang kepercayaannya ini dimiliki oleh kaum orientalis bahwa Al-Quran ini tidak otentik, maka ini bertentangan dengan konsep ini. Berarti kita harus menggugurkan konsep keterjaminan Al-Quran ini. Berikutnya lagi, ini juga bukan main-main ini. Ketika Al-Quran otentisitasnya diragukan, maka keraguan akan otentisitas Al-Quran akan mengantarkan kepada keraguan tentang konsep kenabian terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kitab suci yang dibawanya ada kemungkinan berubah dan tidak otentik lagi. Artinya harus ada nabi lain yang membawa kitab baru, kitab yang memberikan koreksi terhadap Al-Quran. Ya, padahal itu jaminan dari Allah mengatakan bahwa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, kita di dalam akidah Islam itu semua sepakat bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir, dan Rasulullah datang untuk menyempurnakan, dalam beberapa hal juga mengoreksi beberapa penyelewengan yang terjadi pada agama dan kitab terdahulu. Dan setelah itu Rasulullah menegaskan bahwa ini adalah ajaran terakhir yang tidak akan bisa diselewengkan lagi. Nah, karena itu maka Al-Quran pun juga tidak boleh itu mengalami penyelewengan sejak Rasulullah menerima Al-Quran itu dari Allah dan kemudian menyebarkannya kepada para sahabat kaum muslimin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ketika Al-Qurannya itu sendiri diragukan otentisitasnya, apakah dia bisa terjaga atau tidak sampai akhir zaman, maka apalagi kalau sampai ada keyakinan bahwa Al-Quran ini sudah tidak otentik lagi, maka berdasarkan kepada prinsip-prinsip akidah, mestinya harus ada nabi yang lain yang diutus untuk menyempurnakan atau untuk mengoreksi ajaran agama Islam ini. Nah, ini artinya sekali lagi bahwa kesimpulan kaum orientalis tentang tidak otentiknya Al-Quran ini berakibat kepada konsep kenabian terakhir. Dan yang lebih penting lagi di sini, dan ini yang sejak awal saya sebut sebagai konsekuensi teologis yang bisa mengguncang akidah dari kesimpulan kaum orientalis bahwa Al-Quran itu tidak otentik adalah tentang runtuhnya konsep kesempurnaan agama Islam. Agama Islam akan kehilangan nilai sebagai agama sempurna sampai akhir zaman. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran, diyakini telah berubah. Jadi ketika dikatakan bahwa ada ayat yang sangat terkenal itu kan ya, ayat Ikmal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahwa sesungguhnya aku telah kusempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kurelakan Islam menjadi agamamu. Itu menjadi sia-sia saja pernyataan semacam itu. Karena apa? Karena Al-Qur'annya masih cacat. Al-Qur'annya dimungkinkan telah mengalami perubahan, sehingga agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Harus ada agama yang lain yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk kepada kaum muslimin dan kepada umat manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.